Ayo adik-adik, waktunya sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi pada ibadah hari ini. Kakak harap adik-adik di rumah semuanya dalam keadaan sehat. Sekarang kakak mau sapa dulu sebelum kita memulai ibadahnya. Apa kabar semuanya? Luar biasa, fantastis. Yes. Oke deh. Sekali lagi ya yang lebih semangat. Apa kabar semuanya? Luar biasa, fantastis. Yes. Oke deh. Untuk mengawali ibadah kita hari ini, kita akan mengangkat satu pujian, yaitu Saya Senang Berdoa. Yang semangat ya adik-adik nyanyinya. Adik-adik, tadi kita sudah mengangkat satu pujian. Sekarang saatnya kita akan berdoa. Adik-adik, ambil sikap berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu atas penyertaan Tuhan kepada kami semua, sehingga kami boleh mengikuti ibadah hari ini dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, kami sudah mengangkat satu pujian, kiranya pujian-pujian yang lain yang akan kami nyanyikan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami semua yang mengikuti ibadah ini untuk menjadi pendoa-pendoa sejati seperti tema minggu hari ini. Doa adalah napas kehidupan. Karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk selalu dan setia berdoa kepada Tuhan dalam susah, sedih, dan bahagia. Ya Tuhan, kami
serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar kiranya Tuhan yang selalu memberikan kami sukacita di dalam mengikuti ibadah ini. Terima dan sempurnakanlah Tuhan doa permohonan kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kita nyanyi lagi ya dari Kidung Jemaat 460. Nyanyi yuk. Adik-adik, saat ini kita masuk ke ayat hafalan ya. Dibuka Alkitabnya. Ayat hafalan pada hari ini terdapat di dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-16b. Sudah dibuka? Yakobus 5 ayat 16b. Kakak baca dan kalian mengikuti dari rumah ya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kakak ulangi sekali lagi, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oke, demikianlah ayat hafalan pada hari ini adik-adik. Jangan lupa dikirim melalui grup sekolah minggu. Terima kasih. Adik-adik, sekarang saatnya kita bernyanyi lagi ya. Semuanya berdiri, kita menyanyi membaca kitab suci. Halo adik-adik, sehat semua? Adik-adik masih semangat kan?
Sekarang kayaknya kakak lihat nih, masih kurang semangatnya. Ayo adik-adik, mana semangatmu? Mana suaramu? Sekali lagi ya, mana semangatmu? Mana suaramu? Iya, gitu dong. Harus semangat kalau kita beribadah. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, adik-adik, sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Alkitabnya sudah disiapkankah adik-adik? Kalau sudah siap, kita mau berdoa. Hayo adik-adik, bagaimana sikap berdoa yang baik ya? Lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Nanti diikutin doa kakak ya adik-adik. Ayo kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberikan kami kesehatan hingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang selalu menjaga hati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayo kita buka Alkitab kita yuk. Firman Tuhan hari ini tertulis di 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Yang sudah bisa baca, kita baca bersama. Yang belum bisa membaca, dengarkan kakaknya ya. Ayo kita baca adik-adik. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan."
Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu. Maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majulah bayang-bayang itu 10 tapak, atau akan mundur 10 tapak. Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahaz. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, tema kita hari ini adalah doa adalah napas hidupku. Sekali lagi ya adik-adik, kita sama-sama mengucapkannya. Doa adalah napas hidupku. Adik-adik, kali ini kakak akan bercerita tentang seorang raja yang disembuhkan oleh Tuhan sesuai dengan nats bacaan kita tadi. Adik-adik tahu siapakah raja tersebut? Iya, benar ya adik-adik. Raja itu bernama Raja Hizkia. Siapakah Raja Hizkia itu? Ada yang tahu siapakah Raja Hizkia itu? Raja Hizkia adalah raja yang memimpin di kerajaan Yehuda selama raja ke-14. Raja Hizkia ketika itu berumur 25 tahun sudah menjadi raja loh adik-adik. Adik-adik, ada yang tahu siapakah ayahnya Hizkia? Raja Hizkia adalah anak dari Raja Ahaz dan ibunya bernama Abia. Raja Hizkia adalah seorang raja yang setia dan taat kepada Tuhan. Dia selalu mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia selalu setia kepada Tuhan. Dan ketika Raja Hizkia menjadi raja, dia adalah raja yang berani membawa bangsanya untuk menyembah dan percaya kepada Tuhan. Raja Hizkia itu raja yang baik kepada bangsanya dan taat kepada Tuhan. Suatu ketika, adik-adik, pada suatu hari Raja Hizkia jatuh sakit. Sakitnya sangat parah dan hampir tidak bisa lagi disembuhkan. Pada saat itu, Tuhan berfirman kepada Yesaya. Firman Tuhan begini, pergilah ke istana, temuinlah Raja Hizkia, katakan kepadanya, sampaikanlah pesan-pesan terakhirmu kepada keluargamu.
karena umurmu tidak akan panjang lagi. Engkau akan mati. Begitulah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Pada saat itu, ketika Raja Hizkia mendengarkan perkataan Nabi Yesaya, hatinya sangat sedih. Dan dia langsung berpaling ke tembok. Dia berdoa. Hatinya sangat sedih sekali karena baru saja Hizkia bebas dari peperangan. Lalu sekarang ia terkena penyakit yang mematikan. Raja Hizkia berpikir bahwa Tuhan tidak sayang lagi kepadanya. Raja Hizkia lalu berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Lalu dia menangis. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Tuhan mendengar doa Raja Hizkia. Dan Tuhan juga melihat air mata Raja Hizkia. Lalu Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya, sampaikanlah kepada Nabi Hizkia bahwa aku telah mendengar doanya dan aku telah melihat air matanya, dan aku akan mengabulkan permintaannya. Kira-kira adik-adik apa ya permintaan Nabi Hizkia? Ada yang tahu adik-adik? Iya, benar sekali adik-adik. Nabi Hizkia meminta umur panjang kepada Tuhan. Nah, setelah itu Nabi Yesaya pergi lagi ke istana. Dia menjumpai Raja Hizkia. Dia melihat Raja Hizkia masih berbaring di tempat tidur. Tubuhnya lemah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Nabi Yesaya sampai di kamarnya, Nabi Yesaya menyuruh penjaga istana untuk mengambil sebuah kue, namanya kue ara. Lalu penjaga istana mengambil kue tersebut. Dan Nabi Yesaya mengatakan, letakkanlah di atas barahnya atau borok yang dialami oleh Raja Hizkia. Penjaga istana pun meletakkan kue ara tersebut di atas barah Raja Hizkia. Nah, adik-adik, kita semua percaya kan atas kuasa doa untuk kesembuhan sakit penyakit. Tetapi kita juga percaya untuk menggunakan alat atau obat, juga makanan untuk memelihara dan menopang kesehatan kita dan kehidupan kita setiap hari. Adik-adik, setelah itu Yesaya menyampaikan pesan Tuhan tadi. Doamu telah didengar oleh Tuhan Allah.
dan permintaanmu telah dikabulkan. Tuhan sudah melihat air matamu, kata Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia. Umurmu akan ditambahkan 15 tahun lagi. Mendengar perkataan Nabi Yesaya, Raja Hizkia senang sekali. Lalu Raja Hizkia bertanya kepada Nabi Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan menyembuhkanku, katanya, agar di hari ketiga aku dapat pergi ke bait Allah dan memberikan persembahan bagi Tuhan. Wow, adik-adik, apa ya yang menjadi tanda? Nah, bayang-bayang jam Ahaz mundur 10 tapak. Ketika bayang-bayang itu mundur 10 tapak, Raja Hizkia sembuh dan bersuka cita. Wow, Allah kita itu sangat luar biasa ya adik-adik. Allah kita itu sangat dahsyat. Dia selalu memberikan yang terbaik buat kita. Nah, adik-adik, Raja Hizkia menjadi sehat dan kuat kembali. Raja Hizkia memerintah selama 15 tahun lagi. Tuhan memberikan Raja Hizkia umur 15 tahun lagi untuk memimpin bangsanya. Tuhan melindungi Raja Hizkia dan menjaga kota kerajaannya. Adik-adik, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita? Apa yang bisa kita petik dari firman Tuhan tadi? Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu menjaga kita dan memelihara kita. Yang kedua, tetaplah setia dan taat kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, adik-adik, rajinlah berdoa. Karena doa adalah napas hidup kita. Adik-adik, siapa yang rajin berdoa di rumah? Adik-adik semua rajin berdoa di rumah. Terima kasih ya adik-adik. Bagaimana sikap kita berdoa? Kalau kita berdoa, kita harus bersikap sopan. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Lalu kita berdoa. Kenapa kita harus sopan berdoa, adik-adik? Karena kita sedang berbicara dengan Tuhan. Kita meminta sesuatu kepada Tuhan, maka kita harus sopan memintanya. Adik-adik, kalau kita berdoa, kita tidak perlu dengan berdoa panjang-panjang. Karena apa? Doa yang panjang maupun doa yang pendek, Tuhan mendengarkan. Dan Tuhan mengabulkan doa kita. Asal apa yang kita minta kepada Tuhan sesuai dengan keperluan kita, sesuai dengan yang kita butuhkan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik
Tuhan yang selalu menjaga kita, Tuhan yang selalu memelihara kita, maka Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan itulah yang akan Tuhan berikan kepada kita. Amin adik-adik. Sampai di situ firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan kepada adik-adik semua. Semoga bermanfaat ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah menjaga kami dalam ibadah ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Semoga firman Tuhan yang kami dengar dapat kami lakukan. Dan biarlah Roh Kudus yang selalu menuntun kami untuk melakukan hal-hal yang baik. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang belum bisa beribadah bersama kami di rumah kami masing-masing. Tuhan yang selalu menyertai mereka. Jika ada teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Berkati juga orang tua kami, berikan kesehatan, umur panjang, dan rezeki. Ya Tuhan, kami orang yang berdosa, ampunilah dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Dan kami juga layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Inilah doa kami ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita masih tetap bernyanyi ya. Yang semangat ya adik-adik. Ayo semuanya berdiri. Kita bernyanyi Raja Hizkia. Badannya kata Nabi Yesaya, dia akan matilah. No, 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 aduh sakitnya. No, 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 sangat sedihnya. No, 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 aduh sakitnya. No, 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 sangat sedihnya. Kita ulangi lagi adik-adik ya, ayat keduanya. Berdoa kepada Tuhan Allah, tolong sembuhkan saya, hamba-Mu yang setia. Tuhan dengar doanya, sakit disembuhkannya. 15 tahunlah umur ditambahkannya. Yes, 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 Allahku dahsyat. Yes, 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 penuh mujizat. Yes, 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 Allahku dahsyat. Yes, 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 penuh mujizat. Adik-adik, kita akan kembali menyanyikan satu lagu pujian untuk lagu terakhir pada ibadah kita hari ini, yaitu Mampirlah Dengar Doaku. Yang semangat ya adik-adik. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan
adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sekarang kita berdoa sama-sama ya. Ambil sikap berdoa yang sopan yuk adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita sama-sama berdoa Bapa kami yang di sorga. 2, 3, ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah adik-adik untuk ibadah kita hari ini. Kakak harap adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan. Harus berusaha untuk tetap di rumah, jangan keluar-keluar rumah karena virusnya masih tetap ada. Bisa kan adik-adik? Sampai jumpa adik-adik.